Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Edi Rawan di sini. Di sini kita akan mencoba belajar di mata kuliah pengantar teori mikro ya. Di mana dalam kesempatan ini kita akan mencoba belajar tentang apa itu kurva isokuan dan apa itu kurva isokos. Ya, langsung saja. Yang pertama tentang kurva isokuan. Kurva isokuan itu adalah kurva yang menghubungkan titik kombinasi input untuk menghasilkan tingkat output yang sama. Ini kurva digambarin ada kurva isokuan ya. Nah, titik-titik A, B, dan C ini adalah titik kombinasi input, di mana inputnya adalah kapital dan labor untuk menghasilkan tingkat output, yang sama. Nah, itu adalah kombinasi titik A, B, dan C ini merupakan kombinasi input. Itu apa inputnya? K dan L di dalam menghasilkan tingkat output yang sama. Inilah disebut sebagai kurva isokuan secara definisinya. Yang kemudian berbagai bentuk kemungkinan kombinasi input pada kurva isokuan. Di sini kita akan pelajari lebih lanjut tentang kombinasi input yang dapat dipilih produsen untuk menghasilkan jumlah output tertentu. Nah, di kurva A ini adalah kurva di mana kurva berbagai kurva isokuan 1, 2, dan 3 ini didapati dari kombinasi dari titik A, B, dan C di dalam kombinasi berbagai tingkat input, pertama kapital dan labor. Kita bahas satu persatu. Di titik A dan B di isokuan 1 ini menunjukkan adalah kombinasi input kapital dan labor di dalam menghasilkan tingkat output yang sama. Di mana di sini adalah kombinasi kapital ini lebih tinggi daripada kombinasi yang ada di labor. Ini menunjukkan bahwa adalah produsen lebih banyak menggunakan kapital dan daripada labor di dalam menghasilkan atau dalam proses produksi. Dan di titik B ini menunjukkan bahwa masih di kurva isokuan 1 ini juga menunjukkan bahwa kombinasi antara K1 dan L1 di dalam menghasilkan output yang sama. Nah, gimana dengan di titik C? Di titik C inilah titik yang menghubungkan peningkatan output di dalam kombinasi input, terutama kapital dan labor. Nah, di sini kita melihat bahwa kombinasi kapital dan labor dalam menghasilkan output yang sama adalah dengan jumlah output tertentu, yaitu adalah kapital. Kalau kita lihat sini kapital dan labor hampir sama di sini. Dan begitu juga di di isokuan 3. Di isokuan 3 ini menunjukkan bahwa kombinasi tingkat output ya dalam kombinasi input ya dalam menghasilkan output. Nah, di kombinasi yang ideal biasanya ada di titik C adalah di mana adalah kombinasi input yang dapat dipilih produsen untuk menghasilkan jumlah output tertentu. Inilah berbagai macam kombinasi yang bisa digunakan oleh produsen di dalam menghasilkan output yang sama, di mana proses produksinya menggunakan kombinasi input dengan menggunakan kurva isokuan. Nah, di kurva B ini menunjukkan adalah kombinasi input yang relevan pada setiap isokuan yang dapat dipilih produsen pada range lain. Di mana di sini adalah kombinasi A, B, kombinasi C, dan D, kombinasi E, dan F. Ini adalah kombinasi input yang relevan, di mana kapital dan L, itu kapital dan labor di dalam proses produksinya ya, untuk menghasilkan output yang sama. Kalau kita lihat di titik A dan di titik B sinilah, ya kombinasi yang benar-benar relevan, di mana adalah masih ada di garis range line. Dan begitu juga di titik D dan titik C adalah kombinasi yang relevan, di mana adalah kombinasi relevan ini menunjukkan bahwa kurva isokuan ini ada di garis range line. Ini menunjukkan bahwa adalah kombinasi input yang relevan pada setiap isokuan yang dapat dipilih pada produsen pada range line. Yang kemudian
Kita lihat di sini. Nah, di dalam kurva isoquant ada nama istilah konsepnya adalah MRTS, artinya Marginal Rate of Technical Substitution. Ini menunjukkan atau memberikan arti bahwa jumlah input L yang dapat disubstitusikan terhadap input K agar tingkat output yang dihasilkan tidak berubah. Nah, kemudian adalah di mana MRTS labor kapital ini rumusnya adalah delta K per delta L atau minus MPL per MPK. Yang kemudian di konsep MRTS ini menunjukkan tingkat pengganti marginal yang semakin kecil sepanjang pergerakan kurva isoquant. Lagi sekali menunjukkan tingkat penggantian marginal yang semakin kecil sepanjang pergerakan bawah kurva isoquant. Nah, lagi sekali MRTS ini adalah net substitusi ya antara capital and labor di mana dia menghasilkan tingkat output yang sama. Artinya adalah di mana perubahan daripada kapital dan perubahan daripada L ini menunjukkan adalah jumlah input L yang dapat disubstitusikan atau jumlah input K yang dapat disubstitusikan terhadap input K atau input L agar tingkat output yang dihasilkan tidak berubah. Itu konsep yang sederhananya untuk melihat apa itu yang dimaksud dengan MRTS. Yang kemudian kemudian yang sebab berikutnya adalah tentang kurva isokos. Nah, apakah namanya isokos? Isokos ini secara definisi menunjukkan bahwa berbagai kombinasi atau gabungan dua input faktor tenaga kerja atau L dan input modal yang dapat dibeli dengan sejumlah anggaran atau pengeluaran tertentu sehingga bersama garis isoquant. Kemudian anggaran tertinggi yang mampu disediakan produsen untuk membeli input yang digunakan dalam proses produksi. Ini dihubungkan dengan harga input. Di sini adalah sudah ada kurva isokos. Ini yang linear ini bukan kurva isokos. Nah, di kurva isokos sendiri dipengaruhi oleh W, L dan RK, di mana W ini adalah tingkat upah yang ada di labor tenaga kerja, dan R ini merupakan adalah biaya penggunaan modal per unit atau istilahnya bunga ya, yang didapati dari K, yaitu dari kapital. Yang tapi terpenting untuk basicnya supaya Anda bisa dipahami tentang konsep isokos ini adalah ya ini menunjukkan bahwa berbagai kombinasi gabungan input faktor tenaga kerja atau input modal ini dapat dibeli dengan sejumlah anggaran. Nah, yang menunjukkan gas anggaran ini nih yang bersifat linear ini merupakan garis anggaran, artinya isokos. Artinya gas anggaran yang mampu dapat dibeli oleh produsen dalam penggunaan input kapital dan labor. Dan yang berikutnya di konsep yang berikutnya tentang kurva isokos dengan perubahan harga input dan perubahan pendapatan. Nah, di kurva isokos dengan perubahan harga input di kurva ini menunjukkan bahwa adalah ada perubahan harga input ini mempengaruhi daripada adalah garis anggaran. Contohnya adalah di kapital, harga dari kapital dan L. Artinya adalah dengan adanya perubahan, contohnya dengan adanya perubahan daripada harga input kapital misalnya akan mengakibatkan perubahan daripada harga atau permintaan dari kapital tersebut. Misalnya adalah harga atau biaya atau gaji dari tenaga kerja misalnya murah. Ini menunjukkan bahwa adanya permintaan atau peningkatan permintaan tenaga kerja dari CPL 1 ke CPL 2. Ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan permintaan tenaga kerja diakibatkan oleh adanya penurunan upah. Maka dari segi permintaan, maka jumlah tenaga kerja yang diminta akan meningkat. Dan kemudian di kurva B, ini kurva isokos dengan perubahan pendapatan anggaran. Nah, di sini menunjukkan bahwa perubahan anggaran dari A, B ke DC ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan anggaran yang dimiliki oleh produsen. Contoh misalnya sini adalah bergesernya garis anggaran dari titik tengah, dari garis tengah ke atas. Ini menunjukkan bahwa
adanya jumlah anggaran yang meningkat atau naik sehingga akan berimplikasi terhadap peningkatan jumlah input yang akan dibeli di dalam proses produksi. Nah, gara-gara perubahan dari peningkatan pendapatan tersebut, ini akan mengakibatkan laju permintaan dari kapital dan L akan meningkat. Nah, bagaimana kalau seandainya kalau misalnya perubahan pendapatan menurun misalnya? Ya, justru sebaliknya adalah maka permintaan daripada import yaitu C dan L ini akan mengalami penurunan juga. Nah, itu secara sederhananya. Dan yang kemudian kita akan melihat kombinasi input variabilitas rendah atau less cost combination. Artinya di sini adalah kita melihat kombinasi sekaligus kurva isocost dan isoquant di satu gambar ya. Di sini menunjukkan kita langsung saja kita lihat langsung ke kurvanya, kurva sebelah kanan ini menunjukkan bahwa kita lihat di garis liniernya itu ini garis anggarannya. Ini garis anggaran, ini garis pendapatan atau pendapatan yang dimiliki oleh produsen atau apa istilahnya ya, anggaran dia mampu dibeli atau yang dimiliki oleh produsen di dalam membeli produk dalam proses produksi ya. Artinya di sini jumlah anggaran yang mampu dimiliki oleh produsen dalam membeli kombinasi inputnya. Kita di titik E. Titik E sini titik yang idealnya, di titik keseimbangan di mana isoquant ini I2 ini bersinggungan dengan isocost. Ini isocostnya, ini isoquant di I2 isoquant dan isocost. Ini menunjukkan bahwa jumlah barang yang dibeli ini sesuai dengan pendapatan atau anggaran yang dimiliki oleh produsen di dalam proses produksi di mana menggunakan dua input. Di sini adalah kapital dan L. Nah, kalau kita lihat di titik A dan titik B atau titik B titik A, ini merupakan adalah garis isoquant di mana garis isoquant ini adalah menunjukkan kemampuan seorang produsen itu bisa meningkatkan lagi kapasitas produksinya karena garis anggaran di sini melebihi dari jumlah output yang dihasilkan. Ini bisa meningkatkan lagi atau bisa lebih memperbanyak lagi kapasitas produksinya karena anggaran dimilikinya bisa mampu, artinya bisa dia mampu dilakukan dalam peningkatan produksi. Nah, di titik B ini sama di titik E. Cuma di titik B sini adalah di mana adalah jumlah kombinasi kapital ini lebih banyak daripada L. Artinya jumlah kapital ini lebih diutamakan dalam proses produksi daripada labor. Kalau dalam bahasa Ken adalah teknologi lebih dikedepankan daripada tenaga manusia. Tapi sini masih ideal. Tapi lebih ideal adalah kombinasi di titik E sini ya, di mana adalah jumlah kapital dan L ini sama, artinya balance sesuai dengan garis anggarannya. Nah, yang terakhir gimana kalau di titik D? Di titik D ini menunjukkan bahwa kombinasi antara isoquant dan isocost ini tidak ketemu, artinya jumlah isoquantnya atau jumlah produksi yang diinginkan oleh produsen sampai di titik D atau di I1. Tapi anggaran yang mampu atau kesanggupan dari produsen untuk membeli kapital dan L dalam proses produksi untuk menghasilkan output yang sama, ini ada di titik D. Artinya sini adalah menunjukkan bahwa adanya ketidaksanggupan produsen atau seseorang dalam menghasilkan barang jasa untuk menghasilkan produk yang ingin dihasilkan. Nah, di sini adalah di titik dia titik di mana titik idealnya, artinya titik tidak logisnya seorang produsen untuk menghasilkan produk. Nah, sekali sini di mana adalah anggarannya lebih kecil daripada keinginannya untuk menghasilkan produk atau produknya lebih besar daripada anggaran yang dimilikinya. Ini merupakan daripada penjelasan dari kurva yang ini.
Kemudian kesimpulannya adalah apa yang saya ngomongkan tadi adalah di mana seorang produsen ini berada dalam kondisi keseimbangan. Ini apabila dengan sejumlah pengeluaran atau biaya tertentu ia dapat menghasilkan output yang maksimal, atau dengan kata lain untuk menghasilkan sejumlah output tertentu diperlukan biaya yang minimal. Oke, itu merupakan kesimpulannya di grafik yang tadi. Semoga bisa dipahami. Dan ini tugasnya silakan dikerjakan. Kalau belum paham tentang materi ini silakan ditanya di via grup atau di via email atau komen langsung di bawah video ini. Saya akhiri pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.